Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Soraya Tarot with Soraya Personal Tarot. Dan apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi membacanya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang akhirnya datang dengan versi terbaik dirinya. Yang akhirnya datang dengan versi terbaik dirinya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu, ya. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, ya. Dan kamu juga bisa cek-cekin semua video karena tidak mengenal batasan waktu, ya, video di sini, oke? Dan kamu juga bisa personal reading kalau kamu mau. Kita lihat ya teman-teman, ada energi apa sih di sini? Oke, datang dengan energi yang jelas, langsung dibuka dengan energi permintaan maaf, ya. Jadi orang nih yang datang dengan versi terbaiknya jelas, dia itu datang untuk meminta maaf sama kamu, berharap kamu mau memaafkan dia, gitu ya. Nah, permintaan maaf ini datang dari satu panggilan hati. Dia menyadari kesalahannya dia menyadari kayak harusnya ada pengertian di dua belah pihak. Artinya kamu bisa mengerti dia bisa mengerti kamu, gitu ya. Nah, sehingga di sini memang jelas tujuannya, ya. Dia datang untuk minta maaf, ya. Dia juga datang dengan energi berharap kayak bisa ada situasi yang membaik, dan dengan harapan bisa ada sisi saling mengerti satu dengan yang lain. Kamu mengerti dia mengerti kamu, ya. Lalu di sini, selain datang dengan energi pingin minta maaf, orang ini itu juga pingin datang dengan sebuah energi pengakuan, ya. Pengakuan perasaan dia yang terdalam. Lalu untuk yang selama ini juga mungkin dia itu datang banyak dengan menutupi, banyak rahasia, banyak tidak mau terbuka, banyak yang kayak ditutup-tutupin, gitu ya. Orang tuh kan kalau nutupin sesuatu itu kan bisa karena takut, khawatir, ya, dan sebagainya, ya. Jadi di sini orang ini jelas datang itu pingin sebuah energi kejujuran, teman-teman, ya. Jadi yang datang dengan versi terbaik, ya, selain minta maaf, ada sebuah energi pengakuan perasaan dan juga ada energi kejujuran. Selain itu, di sini jelas teman-teman ada sebuah energi keputusan. Jadi artinya apa? Ya, mungkin sebelumnya kalian ada situasi-situasi di mana kalian kepingin dia jelas mengambil suatu keputusan yang mungkin sangat penting untuk hubungan ini, gitu ya. Nah, misalnya kayak bagaimana dia harus bersikap, bagaimana rencana ke depan dan sebagainya. Yang mana akhirnya orang ini itu bisa datang untuk meminta maaf, menjelaskan perasaannya, mengakui perasaannya, dan di sini juga ada jelas ada energi yang datang dari sebuah kenyataan. Kalau orang ini itu setelah banyak di sini rest, ya, setelah banyak ada istirahat di sini teman-teman, ada energi keputusan yang jelas yang dia mau berikan. Jadi orang ini sebelumnya mungkin labil, ya, bingung, menggantungkan situasi dan keadaan. Tapi kalau Sora lihat, setelah orang ini banyak istirahat, banyak tenang secara mental maupun secara fisik, akhirnya orang ini tuh siap untuk datang terbuka, menyatakan hatinya, menyatakan perasaannya, untuk kasih keputusan, gitu loh, ya. Dan ini juga memang ada periode break di antara kalian, ya. Antara kamu sama dia ada break, ya. Mungkin kayak saling sibuk masing-masing, gitu ya. Dan di sini ada energi belahan jiwa. Nah, jadi datangnya kembali orang ini juga ke kamu sebenarnya adalah juga bagian dari semesta yang mengarahkan orang ini, gitu loh, ya, untuk menuju ke kamu, gitu loh. Selain di sini memang ada kenyataan bahwa kalian itu adalah energi belahan jiwa. Jadi orang yang datang ini adalah seseorang yang datang dengan sebuah energi kepastian, gitu ya, dimana orang ini bisa saja sekarang sudah bisa lebih pasti, sudah bisa lebih mengerti, sudah bisa lebih memahami perasaannya dia, ya, ke kamu, gitu ya. Sekarang kita mau lihat sebelum lebih lanjut, siapakah orang ini. Nah, kamu berdealing dengan seseorang yang sebelumnya, ya, kalau Sora lihat, ya, memang banyak hal-hal yang mungkin menjadi konflik di antara kalian, ya. Konfliknya ini adalah cukup pedas, gitu ya, cukup membawa rasa sakit, cukup dengan pola yang berulang-ulang, gitu loh, ya, dan banyak hal yang istilahnya gak cocok, gitu loh, ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat,
ya. Memang salah satu isunya adalah memang yang tadi kita udah bahas di atas, banyak menutup-tutupin. Jadi selain ada kesalahan dengan pola-pola berulang, di sini juga ada sikap yang mungkin saja nutup-tutupin, tidak terbuka gitu ya. Di sini juga ada situasi-situasi yang kayak belum apa ya, banyak yang seperti masih dirahasiakan kayak gitu loh ya. Konflik-konflik yang ujung-ujungnya itu merasa sama-sama tidak bisa bergerak. Kamu mungkin ngerasa sudah mentok, dia juga ngerasa sudah mentok ya. Tuh, di sini memang kalau yang Sora lihat banyak sekali masalah ya. Sikapnya dia yang mungkin saja sulit untuk dipercaya gitu ya, kayak bikin kamu mungkin selalu curiga. Atau di sini memang ada trust issue, ada isu juga yang saling ditutupin. Habis itu di sini ada pola-pola perdebatan berulang. Selain itu juga di sini ada beban-beban masalah ya. Entah itu memang ada sikap keras, sikap nggak mau apa namanya berubah kayak gitu loh ya, masalah-masalah penghalang. Mungkin di sini juga ada perbedaan pola pikir di antara kalian, atau ada yang punya perbedaan keyakinan ya. Selain itu ya, di sini ya, karena sudah sangat lelah dengan begitu banyaknya masalah, dengan sikap keras masing-masing, dengan sudut pandang masing-masing, akhirnya mungkin saja kemarin hubungan itu sempat seperti terputus gitu ya. Lalu kita lihat lebih lanjut lagi, apa yang dia rasain, kenapa dia bisa datang dengan versi terbaiknya ke kamu, apa yang dia rasakan ketika jauh gitu ya. Teman-teman, dia merasakan ketika jauh dari kamu, di sini tuh ada energi yang dia itu ngerasa terus masih terbayang-bayang, masih terus kayak kepinginan tahu kondisi kamu gimana, keadaan kamu gimana, kayak masih selalu kepo dan kayak pengen mantauin kamu. Selain daripada itu, kalau Sora lihat, orang ini tuh kayak merasakan energi gitu ya. Dia itu masih terhubung sama kamu, masih terkoneksi sama kamu gitu loh ya. Gimana pun juga, dan dia ngerasa bahwa salah satunya situasinya ini menjadi sulit karena dia itu banyak tidak terbuka sama kamu sebelumnya ya. Jadi kayak banyak manipulasi sebelumnya ya teman-teman. Namun semakin kesini, kalau Sora lihat, orang ini ketika banyak sendiri itu banyak mendapatkan energi pembelajaran ya. Dimana bisa saja ada satu perkembangan. Di sini ada suatu, dia itu mendapatkan inspirasi, mendapatkan perkembangan gitu ya. Jadi di sini ada sikap wisdom, kebijaksanaan, kedewasaan gitu ya. Yang datang ke kamu dengan versi terbaik dirinya ya. Di sini teman-teman, kalau Sora lihat ya, orang ini datang justru ketika kamu sudah punya energi, sudah ikhlas, tidak maksain lagi orang ini harus jadi punya saya gitu ya, tidak lagi ngeyel ini dan itu. Justru datang ketika kamu sudah mengikhlaskan orang ini gitu ya. Karena orang ini tuh memang punya banyak masalah dengan luka, kecewa. Terus habis itu kalau Sora lihat di sini kayak banyak keluh atau unek-unek yang nggak keluar ya. Mungkin banyak masalah dalam hidupnya gitu loh ya. Dan kalau yang Sora lihat, orang ini itu mengalami juga banyak hal ya, dimana dia itu sadar gitu ya, kalau dia itu kayak tidak membantu hubungan ini dalam tanda kutip untuk bertumbuh gitu ya. Dimana kalau Sora lihat di sini, dia punya energi untuk merasa terpanggil. Ya udah, kalau memang mau hubungannya bisa works gitu ya, dia juga harus sama-sama usaha gitu loh ya, membangun hubungan ini supaya jadi sukses. Jadi ini nggak bisa jalan untuk sendiri aja, satu timpang, satu doang yang jalan tuh nggak bisa gitu ya. Istilahnya, oke, kita lanjutkan. Jadi dia menyadari kalau ini mau berhasil gitu ya. Ketika satu hubungan mau berhasil, itu memang harus dari dua belah pihak, nggak cuma satu sisi aja gitu ya, untuk menyampai tujuannya ya. Selain daripada itu, kalau yang Sora lihat ya, dia itu mendapatkan energi koneksi yang sangat kuat ya, dimana ini adalah energi kalian saling terhubung, saling terkoneksi gitu loh ya. Dan dimana di sini juga ada energi banyak sekali perenungan ya, yang dia rasakan bahwa ini adalah energi couple gitu ya. Nah, dan dia tuh ngerasa seperti kayak ada, ketika kamu menjelaskan ya, mungkin cara berpikir kamu, emosinya kamu, perasaannya kamu, pola pikir kamu, itu menjadi sesuatu yang seperti kembali lagi ke dia untuk dia bisa berpikir gitu loh. Oh, ternyata energi dari ketika kamu menyampaikan itu sama dia gitu ya, oh itu benar ya, itu ada dasarnya, itu ada alasannya gitu loh ya. Dan
Hal ini juga bisa terjadi karena adanya energi manifestasi dari kamu, gitu ya. Ada energi dari law of attraction, kamu banyak yang bermanifestasi hal-hal yang positif, gitu loh ya. Dan itu akhirnya menjadi sesuatu yang terrealisasi, gitu loh ya. Karena di sini memang ada energi-energi positif, energi-energi keyakinan, energi-energi yang ditaruh untuk sebuah kepercayaan bahwa nanti akan ada satu hal yang baik ya teman-teman. Dan kenapa sih baru sekarang terjadi? Kok kenapa dia baru bisa punya suatu perasaan seperti ini, gitu ya? Kita lihat ada apa yang datang ke dia ya, yang terjadi sama dia sehingga dia bisa datang dengan satu energi keyakinan dia akan datang dengan versi terbaiknya. Apa yang terjadi sama dia ya teman-teman? Selain daripada satu energi dia masih merasa terhubung ya, di sini ya, segala argumentasi diantara yang terjadi sama kalian gitu ya, itu membuat dia membawa kepada satu energi kesadaran gitu ya, kalau mau ada perubahan ya hubungan ini gitu ya. Kan ini tinggal berada di posisi yang kayak lanjut atau udahan nih ya gitu loh. Tapi kalau perdebatan ini tidak benar-benar dianalisa, tidak berusaha untuk dipikirkan hal yang positifnya, berusaha untuk dimanifestasikan hal positifnya, ini juga tidak akan membawa menjadi energi yang jadi nyata gitu ya. Artinya apa? Ini tinggal berada di ujung tanduk. Kalau dia nggak balik ya sudah hubungan, atau kalau dia balik itu jadi yang terbaik gitu ya teman-teman di sini. Nah, kenapa? Memang berada di dalam situasi yang sebelumnya sangat-sangat abu-abu ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang kayak punya satu energi negatif, pikirannya banyak negatif, emosinya banyak negatif gitu ya. Karena kalau yang Sora lihat di sini mungkin saja kamu berdiri dengan seseorang yang mengalami banyak hal buruk sebelumnya ya, dijatuhkan, diremehkan gitu ya. Dan di sini banyak energi yang justru jalan ketika orang ini tuh mungkin kalian banyak yang bermanifestasi, mendoakan dia supaya dia itu bisa punya energi positif, positive thinking, berdoa, bermeditasi ya. Dan ini juga adalah dari sebuah energi karma yang terjadi gitu ya. Artinya apa? Banyak hal-hal baik yang mungkin kamu sudah taruh ya. Ini juga ada satu pencerahan di mana ketika dia menjalani kehidupannya, dia sadar gitu ya, oh ternyata semua hal yang terjadi sama hidup aku itu juga ada hukum sebab akibatnya, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya teman-teman. Dan di sini juga ada energi dedikasi, ada energi keyakinan, ada energi ketekunan gitu ya. Dimana kalau yang Sora lihat di sini, orang ini kayak seperti terpanggil untuk bisa gitu ya, berfokus untuk memperbaiki dirinya gitu ya teman-teman. Karena sebelumnya di sini memang banyak energi denial ya. Sebelumnya sebenarnya energi itu sudah banyak datang, tapi di situ banyak sekali energi penolakan, banyak sekali pola-pola berulang, dan dia bisa melihat akibatnya seperti apa sih ketika polanya berulang, ketika situasinya berulang gitu loh ya. Tidak adanya ketenangan dan kedamaian gitu ya. Tapi ketika dia banyak berkontemplasi, berpikir tentang dirinya sendiri, tentang hubungan kalian gitu ya, di sini dia bisa merasakan energi dari ketenangan dan kedamaian ya. Apalagi banyak dari mereka yang mendapatkan petanda dari semesta ya, melalui intuisi, melalui juga mungkin apa yang dilihat, apa yang ditemui, apa yang dirasakan, apa yang didengarkan, atau juga mungkin melalui mimpi gitu ya. Dan justru ini semua bisa terjadi ketika kamu sudah tidak lagi terobsesi sama orang ini gitu ya. Dalam arti kamu tuh sudah punya satu energi kayak sudah punya satu energi let go gitu ya. Energinya juga sudah tidak lagi memaksakan gitu ya. Gitu loh. Kenapa? Karena sebelumnya kamu banyak mungkin yang kayak ketakutan, nanti dia pergi, nanti nggak memiliki dia lagi. Justru kalau Sora lihat ya, ini semua terjadi ketika sudah tidak ada lagi energi kekhawatiran, energi ketakutan gitu ya. Disitulah gitu ya, semesta itu turun tangan. Jadi ketika kita manusia terlalu banyak turun tangan, semesta itu nggak punya porsinya. Jadi ketika kamu sudah banyak mengikhlaskan orang ini, melepaskan ketakutan kamu, dan kamu punya energi kesabaran yang kuat karena kamu tahu gitu ya, ini semua hanya masalah waktu. Jadi buat kalian yang saat ini mendengarkan punya energi kesabaran itu dan memang sudah banyak sabar manifestasi, ya ini adalah jawabannya. Tapi buat kalian yang dari awal nonton udah ngetiknya sambil tapi dia begini kak, tapi dia begitu, nggak mungkin lah dia begini, nggak mungkin lah dia begitu, ngegas yang seperti itu, ya berarti simple, kamu nggak usah marah-marah, kamu nggak usah komen yang negatif. Berarti ini adalah pembacaan bukan buat kamu. Berarti akumulasinya adalah hari ini untuk energi orang-orang yang memang punya kesabaran, punya keyakinan. Energi nggak bisa bohong.
ketika kamu punya energi yang berlawanan dari keyakinan yang kamu ucapkan, itu tidak terjadi, ya. Dan ini adalah seperti energi dari seseorang yang berharap ada satu kesempatan baru, gitu ya, teman-teman, untuk memulai suatu jalan baru, gitu ya. Apalagi energi di antara kalian ini kuat terjadi karena di sini ada past life connections, ada koneksi yang terjadi di antara kalian, gitu ya. Sehingga ini adalah energi dari twin flame, bukan cuma soulmate. Di sini juga ada energi twin flame yang membuat kalian saling terhubung. Energi yang dia rasakan dari kamu, energi yang dia rasakan dari kamu. Yang pertama, dia tahu, dia merasakan dia tuh udah banyak bikin segala sesuatu tuh berantakan, ya. Dan dia sadar kalau dia tuh harus jadi sesuatu yang lebih baik, ya. Jadi energi ini tuh datang ketika dia sudah punya banyak kesadaran. Dan di sini dia tuh tahu, ya, kalau dia tuh cuma bisa mikirin kamu sepanjang waktu, ya. Selama ini dia banyak menahan perasaannya dia, ya, karena masih banyak proses-proses yang terjadi, ya. Oke. Orang ini tuh memang punya masalah dengan menunjukkan rasa cinta dan rasa sayangnya, kayak gitu, ya. Nah, dan dia menyadari bahwa semesta itu sedang berjalan untuk membuat hati kalian tuh bisa sama-sama. Makanya banyak pertanda, banyak firasat, banyak tarikan, ya. Karena sebenarnya dia itu masih terobsesi sama kamu. Jadi orang ini, ya, datang itu pengen menjadi sesuatu yang lebih baik karena memang masih ada keinginan. Tuh kan, apapun yang sudah terjadi, energi aku tuh selalu, hati aku pengen balik lagi ke kamu, gitu loh, ya. Di sini ada energi pola-pola yang tadinya berulang, mulai terjadinya energi pelepasan, pemutusan dari pola-pola berulang. Selain dari itu, teman-teman, di sini juga ada energi, ya, dimana dia berharap dia bisa ketemu sama kamu. Kamu datang ke dia atau dia datang ke kamu. Dan di sini ada energi dia ingin minta maaf karena dia pernah mengghosting kamu, ya, karena dia tahu kamu tidak selayaknya untuk mendapatkan itu semua yang ingin dia lakukan ke depannya, teman-teman, ya. Orang ini kan mau datang, ya, dan apa yang ingin dia lakukan? Pertama, dia akan memulai komunikasi sama kamu, ingin merubah juga evaluasi pemikiran-pemikirannya dia, ya, teman-teman. Dan di sini juga ada yang kayak punya pola pikir yang baru. Selain daripada itu, dia ingin menunjukkan sama kamu kalau dia adalah energi dari seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang berkomitmen, seseorang yang ya mungkin terkesan lambat, tapi seseorang yang bisa dipercaya, gitu loh, ya. Wow, energinya stabil sekali. Energi yang bisa punya rencana, energi jelas, energi masa depan, energi kedewasaan, ya. Kalau Sora lihat di sini, zodiak yang banyak terbuka adalah Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, dan Sagittarius, ya. Itu adalah zodiak-zodiak yang terbuka. Untuk masalah dia datangnya kapan, kalau Sora lihat itu di akhir tahun, ya, sampai di pertengahan tahun depan, gitu ya, di akhir tahun, di November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi periodenya tuh dari sekitar akhir tahun sampai ke pertengahan tahun depan, kira-kira gitu, ya. Kalau kamu yang mau bertanya dia kapan datangnya, tapi ini energi seseorang yang memang sudah perubahan sih. Jadi ada reformasi dari cara berpikir, ada reformasi dari keniatan hati, gitu ya. Kita akan coba lihat alfabet yang terlengkap. Untuk teman-teman yang kepingin personal reading, ya, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot, ya. Atau kamu yang kepingin beli alat pembacaan dan sebagainya, silahkan, boleh juga di Instagramnya Sora, ya. Dan teman-teman yang kepingin booking personal reading juga semua satu pintu di Instagram, silahkan, ya. Atau kamu pingin belajar baca, ya, Sora tuh ada buka kelas private, di mana kelas itu nanti akan dibimbing dan tidak dilepas setelah selesai belajar. Jadi kita akan masuk grup kalau memang mau, ya, untuk tetap dibimbing belajar terus, gitu ya. Ada case atau apa kita bahas, gitu. Oke. IWEDNAPUBRHYMSWMLH 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.